Politik itu panggilan, Ca. Jadi tidak semua orang terkenal, tidak semua orang pinter, tidak semua orang penting itu mau berpolitik. Karena politik itu pada hakikatnya adalah berkorban. Ya, korban perasaan sudah pasti ya. Hai G-Friends, kembali lagi bersama aku Caca Anissa dan masih di kediaman dari Mas Tantowi Yahya. Ini suasananya enak banget, mungkin aku nggak mau pulang nih. Mas Tantowi, wah bahaya ini. tadi udah keliling-keliling ya, Iya. enak banget ini rumahnya, suasananya di Bali lagi. Tapi apa hal yang Mas Tantowi paling suka dengan Bali? Pertama kehidupannya ya, sebagaimana yang kita pernah bahas ya. Jadi bagaimana masyarakat Bali ini mempedomani 3 hal, yaitu harmoni sesama manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Pencipta, apa yang disebut dengan Trihita Karana. Implementasi dari ketiga harmoni itu membuat siapapun yang datang ke Bali, apalagi tinggal ya, akan merasakan ketenangan, kesejukan gitu ya. Tidak buru-buru, tapi bisnis itu berjalan gitu. Nah itu yang terus terang saya katakan tidak kita dapatkan di tempat lain selain di Bali. Tapi kalau Jakarta juga nggak bisa terpisahkan juga ya, kangen juga nggak sih sama Jakarta? Setelah beberapa lama gitu di Bali dengan kehidupan seperti ini, pastilah kangen dengan Jakarta. Jadi Jakarta itu terkenal dengan segala sesuatu itu serba cepat, sangat kompetitif. Tapi akhirnya itu menjadi kekangenan juga ya, ketika kita tidak lagi tinggal di tempat seperti itu. Nah Mas, bicara mengenai kompetitif ini pasti identik juga dengan dunia yang paling kompetitif itu pasti dunia politik ya. Aku pengen tahu dong sebenarnya apa sih yang membuat seorang Tantowi Yahya ini pada saat itu terjun ke politik. Mengingat jadi public figure itu kan udah punya segalanya. Popularitas, penghasilan juga luar biasa. Gimana? Politik itu panggilan, Ca. Jadi tidak semua orang terkenal, tidak semua orang pinter, tidak semua orang penting itu mau berpolitik. Karena politik itu pada hakikatnya adalah berkorban. Ya, korban perasaan sudah pasti ya. Kenapa korban perasaan? Banyak kritikan kah atau apa sih? Oh iya, kita tinggal di satu negara di mana politik itu masih menjadi sesuatu yang terus diperdebatkan ya, terus nggak dimusuhi gitu ya, tapi dicurigai gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh para politisi itu selalu dipersepsikan berbeda. Terus DPR sebagai lembaga politik juga tingkat kesukaan masyarakat selalu berada di bawah tuh ya. Nah jadi terkadang kita capek juga ya. Kita udah sungguh-sungguh ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, ingin bekerja untuk rakyat gitu ya, untuk perbaikan bangsa ini, tapi yang kita terima itu bahkan sebaliknya gitu. Itu yang kadang-kadang membuat kita capek, dongkol gitu ya. Nah, itu saya rasa tantangan paling besar ya. Melawan hal-hal seperti itu adalah tantangan bagi siapapun yang ingin berkiprah di dunia politik. Tapi pernah berada di titik terendah ketika di dunia politik? Oh iya, terutama kalau misalnya kita aktif di sosial media, misalnya di Twitter ya. Twitter itu kan rujukan utama bagi berita-berita politik begitu ya. Baru setelah itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ya kita siap-siap saja gitu loh. Begitu kita sudah masuk ke sana, kita masuk di hutan belantara gitu. Di mana apa saja bisa terjadi di situ, termasuk bahasa-bahasa yang mohon maaf ya, sangat tidak beradab ya, kasar, dan sangat kasar ya. Dan itu hanya terjadi di kita. Artinya di luar negeri juga ada saling maki seperti itu, tapi tidak menggunakan kata-kata yang sesadis yang digunakan di Indonesia. Tapi pernah nggak sih menyesal masuk atau terjun ke politik? Oh, tidak pernah, karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi, berpolitik itu adalah panggilan. Ya, nah saya merasa terpanggil untuk berpolitik. Berpolitik itu artinya kita ingin memperjuangkan sesuatu. Kita ingin membuat perubahan. Tantowi Yahya yang terkenal saja, seseorang yang kaya raya saja, tidak akan mungkin bisa membuat perubahan, kecuali dia masuk ke dalam sistem. Sistem itu hanya bisa dirubah ketika kita berada di dalamnya. Nah, menjadi politisi, apalagi terpilih menjadi wakil rakyat,
itu kita berada pada satu sistem yang memungkinkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau dari keluarga nih, ketika terjun di politik ini sebenarnya support nggak sih, atau mungkin sudahlah ayah gitu, atau mungkin istri ke Mas Tantowi, udahlah dunia hiburan aja gitu, yang tenang-tenang saja gitu, sempat nggak sih? Jujur sebenarnya Ca, keluarga itu tidak mendukung gitu ya. Ya karena ya dunia politik kita yang masih seperti itu ya, masih gahar istilahnya itu ya. Nah itu yang membuat istri, anak-anak itu juga tidak mendukung. Tapi mereka lebih bagus mendukung ya agar saya bahagia daripada tidak mendukung dan saya tidak bahagia. Nah, Mas, kalau kita baca secara statistik banyak pasti public figure yang terjun ke dunia politik. Benar. Yang berhasil banyak, yang gagal juga banyak. Iya. Nah, menurut Mas Tantowi sebenarnya kepopularitasan itu sebenarnya memang faktor terbesar seorang untuk terjun ke dunia politik. Popularitas itu penting dan berkontribusi sekitar 50% ya. Oh, lumayan 50% lagi itu adalah kerja keras. Artinya begini Ca, banyak juga orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang terkenal ya nggak sukses pada waktu dia ikut caleg ataupun ikut pilkada di kabupaten maupun provinsi ya. Artinya itu hanya modal 50%. Setelah itu adalah kerja keras. Kerja keras itu apa? Turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat, dan yakinkan masyarakat bahwa kita itu mampu, kita punya waktu, ya, kita kredibel, masa lalu kita bagus, dan yang paling penting kita mau bersungguh-sungguh bekerja buat mereka. Dan itu tidak bisa diterangkan oleh satu lembar poster, ya, tidak bisa dijelaskan oleh iklan 30 detik misalnya, tidak bisa. Harus tatap muka ya, di mana rakyat bisa berinteraksi. Nah, itulah 50% ya. Yang kalau kita bisa memenangkan 50% ini ya sukseslah kita. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan nama besar, bikin poster yang banyak, bikin baliho gede-gede ya. Rakyat kita udah pinter. Mahal lagi biayanya ya. Iya, rakyat kita udah pinter. Dia pengen tahu barangnya kayak apa sih sebenarnya gitu. Praktekin ilmu public speaking nggak sih? Public speaking itu adalah modal utama dari seorang politisi. Apalagi kalau mereka sudah terpilih menjadi anggota parlemen. Parlemen itu kan bahasa Prancis dari parler. Parler itu artinya to speak. Jadi kerjaan anggota DPR itu adalah ngomong. Ya. Kalau ada anggota DPR nggak ngomong, ya dia mengingkari tugasnya, ya hakikat dari instansi di mana dia bekerja gitu. Oke, baik. Tapi memang terkadang politik itu identik dengan kekuasaan. Kekuasaan itu identik juga dengan haus kekuasaan dan ingin selalu ada. Kalau sekarang Mas Tantowi masih mau nggak terlibat lagi di politik? Berpolitik tanpa agenda kekuasaan, tanpa agenda berkuasa, ya nggak ada gunanya. Ya. Kita berpolitik itu ingin membuat perubahan. Perubahan itu kita dapatkan dari apa? Dari kuasa yang kita punya. Kuasa dari mana? Kuasa dari rakyat. Jadi kita puluhan ribu gitu dapat suara, apalagi ratusan ribu. Itu adalah mandat yang membuat kita berkuasa, ya kan? Nah, kemudian setelah itu pasti adalah keinginan kita untuk mendapatkan kuasa yang lebih tinggi. Apakah itu di eksekutif, ya? Apakah juga tetap di legislatif? Karena dengan kekuasaanlah sekali lagi kita bisa membuat perubahan. Ngomong-ngomong mengenai haus beneran ini saya diminum dulu ya Mas. Kita minum dulu. Segar dengan suasana yang enak seperti ini. Kalau di politik itu kita tidak bisa berbicara apa adanya. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.